Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para masyayikh, para sepuh, para tokoh-tokoh, staf DKM Masjid Baitul Ma'mur, dan juga seluruh warga komplek Puri Mas Regensi Bitung Sari yang saya sangat hormati. Mudah-mudahan kita semua di kesempatan malam hari ini juga waktu-waktu kita mendatang, semoga Allah selalu menaungi kita dengan rahmat, ridho serta maghfirahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Syukur pada Allah yang telah menganugerahkan pada kita berbagai macam karunia, berbagai macam kenikmatan. Allah memerintahkan kita untuk banyak syukur. Tapi orang mah loba kahayang. Allah mah nitah loba syukur, ari orang mah loba kahayang. Jadi bukan memperbanyak syukur tapi memperbanyak keinginan. Jadi kita mah banyak keinginan, Pak. Yang membuat kita rudet, yang membuat kita pusing itu karena banyak keinginan. Padahal kalau kita memahami qada-qadar Allah itu mudah. Ya, 1, 2 banyak kan. Jadi kalau kita ingin memahami, lagi dapat juga ini Pak di sini. Jadi kita sangat mudah untuk memahami qada-qadar Allah. Ia membuat rudet itu keinginan. Jadi kita banyak keinginan bukan banyak syukur. Padahal subhanallah Bapak semuanya, kita itu lebih fokus terkadang tapi ya tidak selalu. Kita suka memperhatikan nikmat Allah yang Allah berikan pada orang lain daripada memperhatikan nikmat Allah yang Allah berikan pada kita. Kadang-kadang kita suka berpikir begini, si anu mah sudah kebeli anu, si anu mah sudah punya anu. Itu berapa harganya, berapa pajaknya. Kerajinan amat mikirin punya orang ya. Jadi kan kerajinan mikirin punya orang. Jadi kita tidak konsen dengan apa yang Allah berikan pada kita. Mudah-mudahan dengan kesyukuran kita menjadikan wasilah, menjadikan instrumen bagi kita kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya akhir perjalanan hidup kita semoga kita semua menjadi hambanya yang husnul khatimah. Salawat juga salam senantiasa tercurah, terlimpah selalu selamanya kepada hariban terkasih tercinta baginda kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, kepada pengiring, pengikut, pembela, penegak sunnah-sunnahnya. Begitu cintanya Pak Nabi pada kita, Pak. Berbeda dengan nabi-nabi terdahulu
Banyak umatnya yang hancur, banyak umatnya yang binasa didoakan oleh nabinya. Seperti Nabi Nuh, kaumnya hancur. Kaum Ad, kaum Samud. Tetapi begitu sayang dan cintanya Nabi kepada umatnya, sampai sabdanya diabadikan sampai sekarang. Kalau Bapak masuk Raudhah, itu ada tulisan hadis Nabi diabadikan di belakang mihrabnya. Kalau kita masuk dari pintu 310 atau 309, itu tinggal lurus saja. Masuk Raudhah, nengok kiri, di belakang mihrabnya. Apa tulisannya? Syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Pertolonganku untuk pelaku dosa besar dari umatku selama umatku tidak melakukan kemusyrikan. Selama tidak melakukan kemusyrikan. Artinya apa? Ini begitu sayangnya Rasulullah kepada umatnya, kepada kita. Lalu alasan apa kita untuk tidak mau bersolawat kepada Nabi? Subhanallah, begitu besar, begitu agung cintanya Rasulullah pada kita. Mudah-mudahan dengan syafaatnya, dengan solawat kita, dengan doa kita, mudah-mudahan kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kira-kira Pak, Nabi butuh doa kita enggak Pak? Yang butuh Nabi doa kita atau kita butuh doa Nabi? Hah? Kita butuh doa Nabi, kita butuh syafaat Nabi. Kira-kira kalau kita enggak mendoakan Nabi, ngaruh enggak bagi Nabi? Kita enggak bersalawat pada Nabi, ngaruh enggak bagi Nabi? Tidak ngaruh. Kita mau bersalawat, kita mau tidak, itu tidak berpengaruh pada Nabi. Ini contoh Pak. Contoh, ini mah contoh. Nabi mah sudah penuh rahmat Allah. Ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Ibarat ini Pak, air ini penuh. Dia sudah enggak butuh isi. Karena sudah penuh. Kalau terus diisi, kemana itu air? Tumpah, luber dia, luber. Maka sekarang Nabi mah sudah penuh dengan rahmat Allah. Lalu kita bersalawat padanya, lalu kita berdoa padanya, luber enggak? Luber enggak? Kemana lubernya? Ke kita. Berarti semakin banyak salawat padanya, semakin banyak luber yang jatuh. Kemana lubernya? Kepada yang bersangkutan. Maka semakin banyak kita berselawat, semakin banyak kita mendoakan Nabi, itu artinya kita semakin banyak mendapatkan kucuran kasih sayangnya, kucuran rahmatnya, kucuran syafaatnya. Nah sekarang tinggal maunya kita. Tinggal maunya kita. Mau dapat syafaat apa enggak? Mau dapat pertolongan apa? Enggak. Ya kalau ingin mendapatkan itu berarti kita harus. Nah, maka Bapak semuanya sudah sekian lama kita off sehingga kita ada sedikit mandek perjalanan batasan pengajiannya. Baru 2 surah. Ya. Kita lanjutkan surah karena kita malah cek orang sudah mah di Suridang. Apa di Suridang itu? Tahu Suridang? Di Suridang. Jadi kalau Bapak ngupas mangga mestinya dari atas, ini mah ngupasnya dari bawah. Itu namanya diapain? Di Suridang. Suridang namanya. Kalau kita kan mestinya dari surat pertama dulu baru terakhir. Ini mah terakhir dulu mau ke pertama gitu. Maka tak apa-apa ya. Karena demikian, karena memang yang ujung-ujungnya itu surat-surat pendek itu surat langganan. Surat langganan, surat yang sering kita baca. Yang sekarang kita akan ulas, kita kaji adalah surah urutan yang ke-112. Itu surah Al-Ikhlas.
Sama-sama kita baca, semoga kita mendapatkan berkahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahu nadim al-ayah. Allah fil haqiqatin murad bihadil ayah. Surah Ikhlas. Su'ila sallallahu alaihi wasallam an rabbihi fanazala. Ini asbab turunnya surah Al-Ikhlas. Jadi kalau Quran itu asbabun nuzul atau sababun nuzul, kalau hadis itu sababul wurud. Kalau sababul wurud sebab-sebab turunnya hadis, hadis turunnya di mana, sedang apa. Maka pun begitulah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu turun dari langit sama dunia itu berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, maka digenapkan karena 23 tahun, karena kurang dikit, kurang sedikit. Jadi Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah selama berapa tahun? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, digenapkan menjadi 23. Rasulullah menerima Al-Quran, diangkat menjadi Rasul usia Nabi pada usia berapa? 40 tahun. 40 tahun, 40 ditambah 23, 63. 63 berarti Rasulullah wafat. Jadi 63 tahun Rasulullah wafat. 40 tahun diangkat menjadi Rasul, 23 tahun menerima wahyu. Maka selesai turun wahyu, wafatlah Rasulullah. Maka ini namanya surat Ikhlas. Disebutin gak Pak? Dari 1 sampai berapa ayat? 1 sampai 4. 1 sampai 4 ayat. 1 sampai 4 ada nggak kata-kata ikhlas? Kalau Anas ada nggak? Qul nadhibira binnas, al-falaq, qul nadhibira bil falaq, al-quraish, ni'ila fi quraish, al-lahab, tabat yada abi lahabiu wa tab, al-maun ada, an-naba, amma yatasaalun anin naba'il adim, an-nazi'at wan nazi'at, al-ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Ada namanya tapi tidak disebutkan. Kita ngambil hikmahnya saja. Maka kalau ikhlas nggak usah disebut-sebut. Kalau kita ikhlas nggak usah sebut diam aja, sudah juga ikhlas. Ada ikhlas, ada mukhlis, ada muhlas. Ikhlas, mukhlis, muhlas. Beda nggak Pak? Ikhlas, mukhlis, muhlas. Kalau ikhlas itu berarti sifat ya. Kita memurnikan kerja kita itu, ibadah kita itu objeknya Allah. Hanya Allah yang menjadikan tujuan. Berarti kalau mukhlis, orang yang berusaha untuk ikhlas, usaha. Dia berusaha untuk menjadi orang yang ikhlas. Kalau mukhlas itu ikhlas sudah menjadi karakter. Kalau mukhlas itu ikhlasnya sudah menjadi karakter. Kita mah jangankan menjadi mukhlas, mulis aja susah, ikhlas saja. Ya Allah. Maka kalau ibadah enggak ikhlas itu zong nanti. Maka Su'ila sallallahu alaihi wasallam, Nabi ditanya an rabbihi, mengenai Tuhannya. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu menanyakan tentang Tuhannya Nabi Muhammad. Apakah Tuhannya terbuat dari batu? Tuhannya terbuat dari lempengan tembaga?
atau Tuhannya terbuat dari emas atau seperti apa. Maka fanazala, turun ayat ini, kul Muhammad sampaikan, bejakan, publikasikan, karena Nabi tidak boleh kitman. Apa kitman itu? Kitman itu lawannya dari tabligh. Tabligh itu menyampaikan. Kalau kitman menyembunyikan. Maka kalau bahasa kita tabligh itu transparansi. Kalau dalam bahasa manajemen, tabligh itu transparansi. Kalau kitman menyembunyikan. Nah, berarti kalau jadi pejabat jangan kitman. Jangan ada dusta di antara kita. Nah, bejakan Muhammad kul sampaikan, bewarakan, publikasikan. Jadi Nabi tidak boleh menyembunyikan. Huwa, dialah Allah. Jadi huwa itu adalah gaib. Orang gaib. Jadi gaib itu karena huwa itu untuk orang ketiga yang tidak hadir. Kalau di dalam tata bahasa Arab. Jadi huwa itu menunjukkan ketiga, tapi tidak ada yang dimaksud di sini bahwa Allah itu adalah gaib. Puncak kegaibannya syahadah. Puncak kegaibannya syahadah. Puncak kegaiban Allah itu sehingga kita bisa menyaksikan di mana makhluknya. Bahwa kita bisa siapa Allah itu, kita bisa menyaksikan ciptaannya. Allah menunjukkan eksistensinya melalui ciptaannya. Kira-kira Pak, kalau Bapak melihat sebuah produk yang bagus, Bapak suka berdecak kagum enggak? Kalau melihat produk yang bagus bisa berdecak kagum, itu baru produk. Terkadang kita suka mudah mendecak kagumi produk orang, tapi kita tidak pernah mendecak kagumi ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Berapa banyak ciptaan Allah. Maka kadang-kadang kita agak mikir, Pak. Kalau kita haus minum aja. Kalau kita lapar makan aja. Padahal lo ngajak diskusi. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kadang-kadang kita mah air minum, haus minum aja. Kita mah enggak mikir siapa yang menurunkan air. Kemudian amnahnu zari'un, makan makanan yang kita makan, nasi, siapa yang menumbuhkan? Ya. Allah itu menunjukkan kedikdayaan Allah melalui apa? Ciptaannya. Maka Pak, nggak usah jauh-jauh, kita lihat diri kita sendiri. Adakah organ tubuh kita yang nggak pernah istirahat? Ada nggak Pak? Ada nggak organ tubuh kita yang nggak pernah istirahat? Apa? Jantung. Ada organ tubuh kita yang tidak pernah istirahat. Apa? Jantung. Kalau jantung istirahat, kalau jantung istirahatnya selesai, sudah finish. Subhanallah. Jadi Allah, huwa, dialah Allah, ahadun. Ahad. Maka dari kata ahad juga, dari kata ahad muncul nama gunung Uhud. Dari akar kata ahad juga muncul nama gunung. Gunung apa? Uhud. Berarti gunung Uhud itu ahad. Artinya dia gunung terpisah dari kawan-kawannya. Dia sendiri terpisah dari kawan-kawannya. Nah, kembali bahwa Allah itu esa, satu.
Jadi orang kafir Quraisy itu Pak, Muhammad coba sebutin, siflana robbaka, apa Tuhan kamu itu terbuat dari emas, terbuat dari lempengan tembaga, atau dari batu, atau dari... Muhammad sampaikan, kul huwa Allahu ahad, kul huwa Allahu ahad, Allahus. Semua makhluk selama-lamanya bergantung kepada siapa? Kepada Allah. Maka Pak, isi bumi ini Allah ciptakan. Isi bumi Allah ciptakan. Ini sepertiga dimakan oleh makhluknya aja nggak habis. Sepertiga isi bumi ini sepertiganya aja tidak habis dimakan oleh makhluknya. Padahal semua wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua makhluk Allah itu dikasih rizki dan semua bergantung kepada Allah. Maka Pak, ini nasihat Nabi Ibrahim. Ya bunayya, innallah ya bani apa? Wa qala Ibrahim ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka ini pesan Nabi Ibrahim. Maka kata Nabi Ibrahim, innallaha astafa, duhai anakku, Allah telah memilih kalian agama, yaitu agama Islam. Artinya apa? Kata Allah, kalau kau ingin selamat, esakkan aku. Ketika kita mengesahkan Allah, ketika kita memeluk agama Allah, itu artinya kita seutuhnya menyerahkan diri kita pada Allah. Begini Pak, yang dimaksud dengan agama itu hakikatnya adalah menyerahkan diri kita seutuhnya. Hakikat diri kita seutuhnya diserahkan kepada yang kita sembah. Hakikat diri kita seutuhnya diserahkan kepada yang kita sembah. Kira-kira Pak, kalau manusia menyembah batu, berarti hakikat dirinya seutuhnya diserahkan kepada siapa? Kepada siapa? Kepada batu. Kalau mereka menyembah hewan, ada gak manusia menyembah hewan? Ada gak manusia menyembah sapi? Masa ada gak satu agama yang menyembah sapi? Yang menuhankan sapi? Ada? Berarti menyerahkan dirinya seutuhnya kepada siapa? Di mana? Di mana? Kalau manusia menyembah pohon, ada menyembah pohon. Berarti menyerahkan dirinya seutuhnya kepada siapa? Kepada, maka kata Allah, nih, bagaimana konsekuensi orang yang menduakan Allah? Bagaimana konsekuensi orang yang tidak mengesahkan Allah? Maka nanti di yaumil qiyamah wajahnya akan Allah sungkurkan. Apa sungkurkan itu? Allah sebut wajah. Kenapa Allah sebut wajah? Karena organ terhormat bagian luar apa? Wajah. Kira-kira Pak, kalau rasa malu bisa disembunyiin ke kalau muka Pak? Rasa malu kan bisa disembunyiin Pak. Aduh, muka saya taruh di mana kan? Kalau kita malu ya. Kalau yang berbuat salah kan yang malu tangan apa muka? Muka, karena muka ini anggota terhormat. Maka dalam Islam itu kita tidak boleh nampar. Tidak boleh mukul. Kalaupun mukul mendidik, tapi jangan muka, karena ini anggota terhormat. Nah, anggota terhormat kita muka nanti oleh Allah di yaumil qiyamah bagi mereka yang tidak mengesahkan Allah, Allah suntrungkan.
Berarti kalau disuntrungkan itu artinya kita di akhirat menjadi warga ilegal. Menjadi warga ilegal. Yang menjadi warga legal akhirat adalah mereka yang amanu wa amilus sholihat. Iman kepada Allah, mengesahkan kepada Allah, kemudian melakukan kebaikan. Maka Allahus Somad. Kasih tahu Muhammad, bejakeun deui lam yalid walam yulad. Lam yalid, Allah tidak beranak. Karena beranak itu sifat siapa? Makhluk. Yang beranak itu makhluk. Yang berkembang biak itu makhluk. Allah tidak berkembang biak. Gimana sih? Allah nggak bisa kita pikirin. Nah, bukan nggak bisa kita pikirin, karena memang otak kita yang nggak kuat. Bodoh. Bukan Al-Quran yang salah. Otak kita ya gak mampu. Karena kemampuan manusia itu terbatas. Kita gak usah terlalu mikir jauh. Bagaimana Allah? Kata Allah, tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq fa innakum la tuqaddiru naqadra. Allah beritakan tafakkaru fil khalqi. Pikirkan olehmu ciptaanku, jangan kau pikirkan siapa penciptanya. La tuqaddiru naqadra. Karena kamu tak bakalan sanggup untuk memikirkan sang pencipta. Gini aja Pak, gampang ya. Yang gampang, yang harian deh. Yang harian kita jumpai, yang harian. Bapak suka bunga anggrek nggak Pak? Suka bunga anggrek. Itu cara notol warna di bunganya gimana ya? Bapak suka bunga, senang nggak bunga anggrek? Itu cara notol apa? Titik-titik, bintik-bintik di bunganya itu gimana? Coba ya Allahu Rabbuna. Kok ditatap oleh mata kita itu indah? Cara numbuhinnya gimana? Padahalnya terus tumbuh berkembang. Kata Allah, kamu nggak mikir. Kamu nggak mikir. Contoh. Mungkin kalau bunga anggrek mah jauh teuing dah, karena jarang anu boga bunga anggrek mah. Bener tuh Pak. Bunga mah jarang anu boga. Buah cau pal buah cau. Buah cau mah baroga bae cau meureun ya, cau mah. Nah, pisang Pak, pisang. Ketika masih mentah warnanya mateng, ketika mateng warna kuning, warna hijau berangkat kemana? Warna hijau berangkatnya kemana? Nah sekarang kelewat mateng, gimana kalau mateng warnanya? Hitam atau coklat, hitam lah. Nah sekarang itu warna kuning pergi kemana, hitam datang dari mana? Kemudian ketika masih mentah, sepet udah mateng, manis, hilangnya sepet kemana? Ngedatangin manisnya gimana? Maka subhanallah, ada satu ungkapan, tafakkaru sa'ah khairun min ibadati sitina sana. Kita merenungkan ciptaan Allah. Itu diapresiasi oleh Allah setara dengan ibadah 60 tahun. Diapresiasi oleh Allah ketika kita merenungkan ciptaan. Kalau kita kebun pisang, ada yang punya kebun pisang, ada yang enggak. Yang paling gampang, badan Bapak ada kukunya enggak, tubuh Bapak ada kukunya. Ini cara manjangin kuku gimana? Cara manjangin kuku, kan di sini enggak ada kukunya. Tapi tahu-tahu panjang, per 2 minggu sekali Bapak potong. Itu cara manjanginnya gimana? Kira-kira kalau badan kita semuanya kulitnya kayak kuku gimana? Kulit beda tempat, beda ketebalan. Pikirin Mbak.
kulit, beda tempat, beda ketebalan, Pak. Pada kulit juga sama. Dan sambungannya kan bagus. Nggak ada jahitan, nggak ada. Di sini kan nggak ada jahitan sambungan kulit. Kalau kita beli itu ada sambungan, ada jahitannya. Kalau ini kan nggak ada jahitannya. Dan tubuh manusia itu nggak ada sudut kayak begini. Ada nggak sudut kayak begini tubuh manusia? Ada nggak sudut kayak begini tubuh manusia? Nggak ada yang nyudut kan? Subhanallah. Coba itu gimana? Adakah Pak wajah manusia yang sama gitu? Ya sungguh pun mirip-mirip banyak. Yang kalau subhanallah. Dan anehnya Pak, kalau DNA kan sama ya. DNA sama keadaannya. Kalau uji DNA gitu nggak percaya di DNA. Tapi kalau sidik jari, DNA sama. Kalau sidik jari, ini gimana Pak cara prosesnya? Kata Allah, merenung, mikir. Alasan apa kau tidak mau beriman kepadaku? Alasan apa? Itu aku tunjukkan siapa aku dalam tubuhmu. Aku tunjukkan siapa aku dalam tubuhmu. Apa kau enggak mikir? Kita diajak apa Pak? Diajak berenung. Desain Allah Pak, lubang hidung ke bawah coba ya. Coba kalau dibalik lubang hidung ke atas kecerobong. Kalau hujan gimana Pak hujan-hujanan? Bisa ngerembek Pak. Dan semuanya ini anggota tubuh penuh hikmah Pak. Penuh hikmah. Maka laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan uniknya Pak manusia nih, kita merenung keesaan Allah, kita merenung. Di malaikat hanya ada akal. Di malaikat hanya ada akal. Di hewan hanya ada syahwat. Di hewan hanya ada syahwat. Di setan hanya ada nafsu. Di malaikat ada apa? Akal. Di hewan ada syahwat. Di setan ada nafsu. Di manusia ada perfect manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Malaikat hanya dikasih akal, tok lurus malaikat. Dia malaikat tidak melakukan kalau nggak ada perintah. Jadi dia lakukan oleh malaikat dia perintah, kalau perintah dia lakuin enggak. Jadi malaikat mah melakukan hanya yang diperintah. Kadang-kadang manusia mah kurang ajar manusia mah. Dia anu diperintahkan teh digawean, anu dilarang dia lakukan. Jelema tah. Allah memerintahkan salat, betul. Adakah manusia yang enggak salat? Padahal Allah memerintahkan salat. Allah melarang manusia untuk bohong. Adakah manusia bohong? Tuh. Jelema manusia tuh. Nah, sekarang akal adanya pada malaikat. Syahwat makan, syahwat ingin makan, syahwat ingin minum, syahwat ingin tidur, syahwat ingin hubungan biologis. Hewan banyak itu hidupnya. Hewan banyak itu makan, minum, apalagi tidur, hubungan biologis. Udah hewan. Cuma segitu aktivitasnya. Makan, minum, tidur, hubungan biologis. Ada nggak manusia cuma gitu doang manusia? Hidupnya hanya makan, minum, tidur, hubungan biologis. Berarti eta manusia naon tah? Jasadnya manusia tapi karakternya. Jadi dia mah hanya hidupnya makan hardolin. Yang pernah mikir aja syahwat itu aja yang dia. Kalau haus ya minum, lapar ya makan, ya ngantuk ya tidur, ya gitu aja hidupnya. Ya kalau kita gitu doang Pak, subhanallah. Ya samanya dengan hewan. Nafsu diberikan kepada siapa?
Oh, nafsu itu kan Pak ya Allah. Contoh nafsu Pak. Contoh nafsu. Lamun orang puasa. Kalau kita puasa Pak, itu kalau haus, kayaknya ngelihat air seteko, habis nggak Pak? Oh. Pas Allahu Akbar maghrib, ini segelas. Itulah nafsu. Jadi manusia itu ada apa? Ada akal, ada syahwat, ada nafsu. Jadi unik manusia itu. Karena apa? Tiga-tiganya tarik menarik. Akal narik, syahwat narik, nafsu narik. Menang mana? Mana nu menang tah? Mana yang kuat? Kalau akalnya kuat, menang akal. Malaikat dia karakternya. Kalau syahwatnya menang, karakternya hewan. Kalau nafsunya menang, karakternya setan. Kira-kira Pak tadi maghrib di sini kan nggak hujan Pak, jarang hujan ya, jarang hujan. Pas hujan, tarik-tarikan ke dalam hati. Dalam hati tarik-tarikan kata dia itu. Saya dibel sama Kang Mas Rojikun. Tarik-tarikan dalam hati saya. Saya jabanin jangan, udah gelap, udah 5:30, badan ya capek. Sini nih ngebanyan gini. Tarik-tarikan tuh, mana yang kuat ini? Oh. Ini perang apa? Perang. Di mana perangnya? Itulah uniknya manusia. Mana yang menang? Manusia dikasih apa tadi? Tiga-tiganya dikasih apa? Akal, syahwat, nafsu gak cukup. Karena manusia ini untuk menjadi sempurna dengan keesaan Allah, Allah kasih agama. Allah kasih agama. Kambing ada agamanya nggak kambing? Hewan ada agamanya nggak? Nggak ada hewan nggak ada agamanya. Yang beragama itu siapa? Manusia. Ada nggak manusia yang nggak beragama? Ada manusia yang tidak punya agama? Berarti kalau manusia tidak punya agama, nah kembali. Dan agama pun harus hanif. Harus lurus. Harus lurus. Karena apa? Konsekuensi kata Allah, man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha wa huwa min fazain yauma idzin aminun. Man jaa'a bil hasanah, siapa orang jaa yang datang itu orang bil hasanati membawa kebaikan. Datangnya kapan dan menghadap siapa? Datang kepada Allah. Kapan? Hari kiamat. Apa yang dia bawa? Orang mudik pasti bawa. Bapak kalau gak punya bekal berani mudik gak Pak? Ini orang Puri Mas Residen kayaknya kebanyakan orang perantau. Betul gak sih Pak? Hampir 100% orang perantau. Berani mudik nggak apa kalau nggak punya bekal. Maksa mudik itu namanya ya kalau nggak erak mah pulang kampung nggak punya. Nah sementara kita ini merantau Pak. Kita bakal pulang ke mana? Ke akhirat. Harus bawa hasanah kebaikan. Tapi hasanah kebaikan itu maka kebaikan akan menjadi baik. Kebaikan akan menjadi baik kan begini. Kalau kita berapa? Fi dunya hasanah. Terus wa fil akhirati, ada kebaikan itu berkelanjutan. Tenahnya stuck di dunia. Terus stuck dia. Ada kebaikan stuck di dunia aja, dia nggak sampai ke sono. Yang kita minta yang kemana? Yang berkelanjutan, yang berkesinambungan. Karena tadi kembali, kalau hasanah di dunia semuanya dikasih oleh Allah. Kalau hasanah di dunia semuanya dikasih oleh Allah. Contoh pagi ini,
Orang kaya dikasih bahagia? Orang kaya dikasih bahagia? Dikasih. Orang miskin dikasih bahagia? Dikasih semua. Bahagia Allah kasih. Kadang-kadang kan cuman versi bahagianya beda. Versi bahagianya beda. Nah sekarang orang di dunia bahagia di dunia itu kan begini, kalau bahasa kita namanya otak encer, karir moncer. Otak encer, karir moncer, duit luber. Apa? Ada. Otak apa otak encer? Cerdas. Karir moncer, apa moncer? Sukses. Rezeki luber, apa luber? Banyak. Lamun cek orang Sunda mah hasanah fi dunia teh imah page, baju weteh, beteng sebe, pamajikan jarang reneh, bobogaan baseuh, tah eta hasanah fi dunia. Udah transit aja yang ngerti itu ke Mas Rojikun tanya itu. Itu namanya apa? Hasanah fi dunya. Tapi kalau ini tidak didasari dengan kalimat la ilaha, stuck dia. Stuck. Apa stuck itu? Berarti udah sampai di situ, mati selesai. Mati selesai. Karena objek kita itu bukan itu aja. Harus kemana? Berkelanjutan di akhirat. Bagaimana harus berkelanjutan di akhirat? Maka al-hasanah ay la ilaha, tauhidkan Allah, esakan Allah. Ketika kita melakukan amali dunia, amalah dunia, mengesahkan Allah, jadi hasanah fil akhirah. Maka kita rubah framing. Kita bekerja itu adalah untuk ibadah karena Allah. Contoh, kita minum untuk apa? Niatin minum. Untuk apa niat kita minum? Untuk kuat ibadah. Kita makan. Niatin untuk apa? Niatin ibadah, semuanya untuk ibadah. Karena pada dasarnya hidup kita itu intidaru sholah pada sholah. Hakikat hidup kita. Kita ini nunggu sholat setelah sholat. Kita tadi beres sholat apa? Nunggu sholat apa? Isya ini jeda. Kita lagi nunggu sholat isya aja kita ini. Kita lagi nunggu apa? Lagi nunggu sholat isya. Maka supaya tadi hasanah di dunia berkelanjutan ke akhirat. Dasari apa? La ilaha illallah. Nah sekarang bagaimana? Apakah semua hasanah di dunia yang tidak didasari kalimat nggak sampai? Tidak. Karena kuncinya itu. Kalau sekarang kita ingin punya harta kebawa sampai akhirat, dasari harta kita dengan kalimat la ilaha. Jabatan kita supaya sampai ke akhirat, dasari jabatan kita dengan kalimat la ilaha. Miskin supaya miskin kita ke bawah ke akhirat. Gimana kalau miskin kita? Berat miskin ini. Masa miskin ke bawah ke akhirat? Artinya miskin yang menyelamatkan. Miskin tapi selamat. Gimana supaya miskin selamat? Dasari miskinnya kalimat dengan kalimat la ilaha illallah. Nah kembali, adakah orang kaya celaka karena kekayaannya? Ada enggak? Orang kaya celaka dengan kekayaannya? Ada? Ada. Adakah pejabat yang celaka dengan jabatannya? Ada? Ada. Oke. Adakah orang populer celaka dengan popularitasnya? Adakah orang miskin celaka dengan kemiskinannya? Tuh. Jangan sampai kita kaya, tapi kekayaan itu mencelakakan.
Kita punya jabatan, jangan sampai jabatan itu mencelakakan. Kita punya popularitas, jangan sampai popularitas itu mencelakakan. Dan seterusnya. Maka esakan Allah, tauhidkan Allah, karena itu landasan. Maka hasanah fil akhirah. Mana sampai hasanah fil akhirah? Yang paling awal. Nah, ketika mati Allah selesai. Maka kalimat yang menentukan dia bahagia akhirat ujung hidupnya, kalimat ketika nyawanya lepas yang terucap kalimat Allah. Selamat dia. Maka kalau mentalkinkan orang orang sekarat, jangan panjang-panjang. Kalau la ilaha illallah, kepanjangan kan takut. Cukup dengan kalimat apa? Allah. Pelan-pelan. Allah. Kalau sudah ngomong Allah, jangan diulangi lagi. Karena kata Nabi Ibrahim nih pesannya, fala tamutunna illa wa antum. Kita setiap saat, setiap waktu, setiap detik jangan lupa Allah. Fala tamutunna, jangan mati illa wa antum muslimun. Kecuali kita dalam kondisi setiap saat. Jadi jangan lupa Allah. Allah. Kalau orang sekaratul maut sudah Allah, jangan diajak ngobrol lagi. Pas ngomong Allah selesai, nanya Pak, ada sertifikat tanah belah itu mana? Aku kaca. Biarkan itu menjadi kalimat, menjadi kata terakhir. Karena itu kunci. Nah, kalau itu sudah terucap apa? Hasanah fil akhirah, Allah cabut rasa takut. Nah, cabut rasa takut. Sekarang balik lagi. Orang yang kaya, bahagia orang kaya, bahagia kan? Orang yang kaya di dunia punya rasa takut enggak, Pak? Punya rasa takut? Orang kaya punya rasa takut enggak? Hah, orang kaya punya rasa takut enggak? Punya. Buktinya apa? Rumahnya dipagar. Ya enggak? Pagarnya tinggi, besi atasnya. Kasih pos satpam. Ada satpam. Takut satpam tidur, dikasih anjing. Anjingnya takut dikasih tulang, pagar besinya dikasih setrum. CCTV. Karena apa? Takut. Pak, salaki boga pamajikan gelis sieun teu, Pak. Punya istri cantik bahagia enggak, Pak? Mak. Punya istri cantik bahagia enggak? Bahagia. Ada rasa takut enggak? Takut enggak? Istri punya suami ganteng, handsome, perfect, six pack. Kalau saya one pack. Goodie bag. Nah, kira-kira kalau istri punya cowok ganteng, bahagia nggak dia? Bahagia kan? Takut nggak dia? Salah ke aing ganteng, bunghar. Lo kasihan tuh? Lo kasihan. Tuh, bahagia di dunia punya rasa takut. Orang yang punya jabatan takut nggak, Pak? Takut apa? Takut digeser, takut dimutasi, takut segala-galanya. Nah, pada saya punya jabatan, itu yang masih punya jabatannya takut. Orang yang ngetop takut nggak? Yang punya popularitas takut nggak dia? Yang followernya sekian, takut. Itu Pak, bahagia di dunia masih ada rasa. Tapi bahagia di akhirat Allah cabut rasa takut. Karena sama, tidak ada yang curang, tidak ada yang jahat. Karena aminin, orang mau selamat gitu kan Pak. Ya di akhirat mah. Sekarang kita gini Pak, contoh yang lain.
Istana ada WC-nya enggak, Pak? Istana ada WC-nya enggak? Seindah-indahnya, semegah-megahnya rumah di dunia, ada WC-nya enggak? Di surga enggak ada WC-nya. Di surga enggak ada WC-nya. Padahal kita makan, minum. Kalau kita makan minum, kebanyakan makan rujak, kemana larinya? WC. Di surga rumah enggak ada WC-nya. Loh, gimana kalau buang hajat? Jangan disamain dong. Keluar dari pori-pori. Keringat. Keringatnya wangi. Coba keringat kita sekarang. Nah ini Pak. Dicabut rasa takut. Kemudian proses hisabnya mudah. Auditnya mudah. Auditnya mudah Pak. Kalau kemarin subhanallah haji kemarin itu Pak super ketat Pak, super ketat. Orang yang gak punya visa haji gak boleh masuk Mekah. Orang yang sudah mukimin di Mekah belasan tahun gak ngurusin igomah, gak ngurusin tasreh, gak ngurusin nusuk, diusir. Suruh diem di Jeddah selama berlangsungnya musim haji. Kalau sudah musim haji selesai dan dia ingin tiba ke kota Mekah harus ngurus tasreh. Ngurus igoma. Pokoknya selama ibadah haji itu steril. Tidak boleh melakukan ibadah haji kecuali visa haji. Nggak boleh. Kalau tahun-tahun yang lalu kan boleh. Visa umrah, visa pekerja, visa hajian. Kan banyak tuh haji-haji puroda tapi visanya visa umrah. Dipakai tuh ada penyelewengan. Kadang-kadang visa pelajar bisa pakai hajian. Visa turis bisa pakai hajian. Kemarin maka tidak boleh melakukan ibadah haji kecuali visa haji. Kok di Indonesia aja udah ribet. Di bandara masuk ke Jeddah, mana nusuk, wah bisa. Aplikasi dan semuanya diperiksa. Per 100 meter checkpoint, jegat semua. Jalan lagi checkpoint lagi, polisi itu berderet, cek. Kalau nggak punya itu diusir. Kalau individu ada personal melakukan ibadah haji tidak pakai visa haji tertangkap, denda 20.000 real, blacklist 10 tahun gak boleh nginjek Mekah. Taksi narik jemaah ilegal, dendanya 40.000 real, taksi gak boleh narik. Hotel menginapkan haji ilegal, dendanya 80.000 real, hotel ditutup. Itu ngerembet tuh Pak. Itu dianggapnya ilegal. Itu baru dunia Pak. Kita bayangin ke akhirat. Di akhirat jadi warga ilegal. Kalau di akhirat jadi warga ilegal itu mau dideportasi kemana Pak? Dunia sudah nggak ada. Dunia sudah tidak. Dunia sudah Allah hancurkan. Di akhirat jadi warga ilegal. Aduh. Naudzubillah ya Rabb. Maka untuk menjadi warga legal akhirat 2, 1 amanu wa amilus sholihat. Amanu wa amilus sholihat. Itu syaratnya untuk menjadi visa resmi. Visa resmi penduduk akhirat. Dasarnya apa? Iman. Iman itu percaya kepada siapa? Mengesahkan Allah. Kalau sudah orang beriman nanti akan melakukan hasanah. Akan melakukan hasanah. Setiap orang melakukan hasanah berarti iman. Iman kepada siapa? Kepada Allah yang esa, karena amantu billah. Iman kepada Allah yang esa. Apabila kita menduakan Allah, jadi apa namanya? Musyrik. Ketika musyrik pulang ke akhirat menjadi warga ilegal.
Kemana? Setiap negara punya penjara. Setiap negara punya penjara, berarti di akhirat ge, negara akhirat ada naon? Ada penjara, naon penjara nata. Nah, aduh ya Allah Rabbuna. Semoga kita diselamatkan. Nah, ini fungsinya kita mentauhidkan Allah. Maka baca kalimat itu sebelum tidur supaya kita terbebas daripada kemusyrikan. Kemudian kita baca lagi Al-Falaq supaya kita terbebas dari kejahatan makhluk. Kemudian kita baca An-Nas supaya kita terbebas dari kejahatan nafsu. Tuh, itu dilindungi sama Allah tuh. Kita baca ayat Kursi karena Allah tidak pernah tidur. Allah tidak pernah tidur. Baca lagi kita Al-Kafirun. Kenapa baca Al-Kafirun? Bahwa kita tidak ada persekutuan, perkongsian. Tidak ada perkongsian. Nah, maka sebelum tidur baca apa? Al-Ikhlas, baca. Al-Falaq, baca. An-Nas, baca. Ayat Kursi, baca. Al-Kafirun. Itu hikmahnya. Hikmahnya apa tadi? Al-Ikhlas, hikmahnya kita pengesaan kepada Allah. Al-Falaq, perlindungan dari luar makhluk. An-Nas, perlindungan dari dalam. Kemudian kita ayat Kursi, mohon perlindungan dari zat yang tidak pernah tidur. Al-Kafirun, kita membebaskan diri dari perkongsian. Perkongsian, kita tidak ada dusta kita dengan Allah. Hanya Allah yang kita sembah. Wala ana abidum ma abatum lakum dinukum waliyadin. Untuk agamaku, untuk kalian agama kalian. Mudah-mudahan bapak-bapak semuanya ada manfaatnya karena sudah sahapal dari gestur tubuhnya. Bedanya orang ngaji dengan nonton bola. Bedanya betah di pengajian dengan betahnya di konser, beda. Kalau nonton konser itu betah, Pak. Tapi kalau hadir di pengajian, tunduk, dan itulah. Jadi kita itu supaya bisa kumaha betah di pengajian gitunya. Lamun orang ngadagoan ngaji, jeung ngadagoan konser, resepan apa? Jeung urang mah resep ngadagoan naon tah? Resep ngadagoan konser daripada ngadagoan ngaji. Maka engke mah DKM TPR tah supaya jamaah teh ngada raguan ngaji gitu jeung kumaha teh carana tah supaya ngada raguan ngaji. Subhanallah. Jadi harus antusias. Nah, maka bapak-bapak semuanya, semoga dengan barokahnya kita di majelis ini Allah jadikan keistiqomah di dalam kita di dalam kebaikan, dan semoga ini semuanya menjadi bekal bagi kita untuk menjadi hambanya yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna man yanfa'una. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yushba wa min du'ain la yusma wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.